never slow up, no I don't take shit, I got no love. Jay Itzes adalah pemain sepak bola berkewarganegaraan Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia. Ia memiliki garis keturunan tersebut dari sang kakek. Dalam karirnya, Itzes memiliki jam terbang di kancah sepak bola Eropa, tak ayal membuat PSSI tertarik. Karir sepak bola Itzes bermula ketika menimba ilmu di sejumlah klub junior di antaranya PSV Eindhoven Academy pada 2009-2014, VVV Venlo, Helmond Sport pada 2014-2016, sampai FC Eindhoven pada 2016-2018. Jay Itzes pernah tampil bersama Liga Kasta tertinggi Liga Belanda yaitu Go Ahead Eagles di tahun 2020-2023. Dengan bergabungnya Jay bersama Liga Belanda itu mengakhiri kiprahnya di tim senior FC Eindhoven. Per 1 Juli 2023, kini Jay Itzes resmi berseragam Venezia FC yang sedang berlaga di Liga Italia Serie B. Demi menambah kekuatan lini belakang timnas Indonesia, kabarnya PSSI akan naturalisasi pemain keturunan Indonesia dari Liga Italia. PSSI saat ini sedang gencar memperkuat susunan timnas Indonesia dalam rangka menghadapi beberapa laga internasional yang akan segera dihadapi pada musim 2023-2024 ini. Salah satu caranya adalah dengan melakukan naturalisasi pemain. Melansir dari dailysuara.com, beberapa nama pemain keturunan Indonesia yang berlaga di kancah sepak bola internasional pun bermunculan. Salah satunya adalah Jay Itzes, pemain klub Venezia FC yang sedang bertanding di kasta kedua Liga Italia Serie B. Namanya Jay Itzes muncul karena rumornya Shin Tae-yong sedang mendekati pemain 23 tahun ini untuk bergabung dengan skuad Garuda. Mengenai hal tersebut, Jay Itzes pernah menyatakan keinginannya jika berpeluang mendapat naturalisasi dari PSSI dan bergabung dengan timnas Indonesia. Saya terbuka untuk dinaturalisasi. Tapi di satu sisi, saya juga ingin berkarier di Belanda, tapi di sisi lain, saya ingin membela tim nasional asal kakek saya Indonesia. Itu adalah sebuah kehormatan, kata Jay dikutip dari video wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha. Pengakuan Rafael Struijk ke salah satu media Belanda, Omroep West, menyatakan bila asisten pelatih timnas Indonesia akan datang ke Belanda untuk mencari pemain naturalisasi. Saya kebetulan berhubungan dengan asisten pelatih beberapa hari lalu. Mereka ingin datang ke Belanda, kata Rafael Struijk. Bisa jadi staf timnas Indonesia juga mencari Mees Hilgers yang bermain di FC Twente. Kabarnya ibu Mees Hilgers, Linda Tombeng juga tengah berada di Indonesia. Akun TikTok 168 Timnas menyatakan bila Linda sedang berada di Bali dan akan bertemu Erick Thohir untuk memberi berkas naturalisasi anaknya. Ibu Mees Hilgers sudah di Bali mau serahkan berkas ke Pak Erick Thohir, demikian caption dalam unggahan akun TikTok 168 Timnas. Kabar ini belum terkonfirmasi secara pasti. Namun jika benar Mees Hilgers dinaturalisasi, maka kekuatan timnas Indonesia bakal semakin solid. Mees Hilgers sempat akan diproses naturalisasi pada awal 2022. Saat diwawancara media Belanda Elf Voetbal pada Oktober 2022, Mees Hilgers mengaku masih terlalu muda untuk mengambil keputusan membela Indonesia. Follower saya bertambah banyak, menjadi 60.000. Sampai media mengatakan bahwa orang tua saya tidak mengizinkan saya, tetapi itu tidak benar, ujar Mees Hilgers dilansir Bola Sport dari Elf Voetbal pada 7 Oktober 2022 lalu. Mungkinkah ini saat yang tepat bagi Mees Hilgers membela timnas Indonesia? Patut ditunggu. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya disebut-sebut adalah bek FC Twente, Mees Hilgers. Timnas Indonesia terus memburu para pemain naturalisasi yang memiliki keturunan untuk persiapan sejumlah event padat pada 2023 hingga 2024. Yang terbesar tentu kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga membenarkan bila PSSI memang berencana memproses beberapa pemain naturalisasi baru. Namun menurutnya PSSI bekerja secara senyap agar tak membuat gaduh pemberitaan. Beberapa lagi diproses. Sudah saya katakan proses pemain naturalisasi lagi dikerjakan. Tunggu saja. Ingat tidak ketika masalah Federasi Ivar, Jenner, dan Rafael,
Struik, ujar Arya Sinulinga saat ditanya oleh warganet tanah air di akun Instagramnya. Satu nama yang muncul di media sosial soal siapa yang akan jadi pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia adalah Mees Hilgers. Pemain diaspora Indonesia, Welber Jardim sedang dalam perjalanan menuju Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, Timnas U17. Dia terlihat mengunggah sedang dalam pesawat, untuk penerbangan langsung dari Brasil menuju tanah air. Brasil Indonesia. Tuhan memberkati perjalanan ini, tulis Welber Jardim dikutip dari keterangan unggahan Instagram Story Welber 07 Official, Sabtu, 5 Agustus 2023. Welber Jardim sendiri telah bergabung untuk mengikuti TC bersama Timnas Indonesia U17. Pasalnya, dia masih harus memperkuat Sao Paulo U17, dan menyelesaikan tugas bersama klubnya terlebih dahulu. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti mengatakan jika pihaknya masih menunggu Welber Jardim. Dia memberikan toleransi kepada Welber Jardim karena masih tampil di kompetisi bersama Sao Paulo U17, sehingga terlambat mengikuti TC. Sebenarnya, kami masih menunggu Welber. Kami komunikasi dengan orang tuanya juga. Orang tuanya menyampaikan Welber masih ada kompetisi di Sao Paulo, ujar Bima Sakti, beberapa waktu lalu. Sekarang, Welber sedang di Rio de Janeiro, dan mungkin setelah kompetisi, itu baru bergabung dengan Timnas Indonesia U17, lanjut dia. Saat ini, Timnas Indonesia U17 sedang melakukan TC di Bali dengan menggelar 2 laga uji coba menghadapi Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers. Bima Sakti tak mementingkan hasil dari laga tersebut, karena dia hanya ingin melihat sejauh mana perkembangan selama TC. Timnas Indonesia U17 menyudahi 2 laga uji coba dengan hasil yang kurang memuaskan. Setelah dikalahkan Barcelona Juvenil A, pasukan Bima Sakti kembali menelan kekalahan 2-3 dari Kashima Antlers U18 di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Sabtu, 5 Agustus 2023. Sejak peluit dibunyikan, kedua tim saling jual beli serangan. Di laga ini, Kashima Antlers kerap mengirim serangan udara. Beberapa sundulan mereka cukup mengancam sisi gawang tim Merah Putih. Di menit tambahan babak pertama, para pemain Timnas Indonesia U17 terus digempur keras oleh lawan. Namun pertahanan skuad Garuda Muda masih tetap solid. Gol penyeimbang itu membuat para pemain bersemangat untuk meruntuhkan pertahanan lawan. Indonesia pun sukses membalikkan keadaan menjadi 2-1 melalui gol yang dicetak Afrizal mencetak gol setelah memanfaatkan kelengahan lini pertahanan lawan. Strategi naturalisasi dari PSSI selaku induk sepak bola tertinggi Indonesia mendapatkan perhatian dunia internasional. Perhatian tersebut dilakukan oleh media Jepang, Football Tribe Japan. Football Tribe Japan menyoroti strategi naturalisasi yang ditempuh oleh PSSI. Apalagi Timnas Indonesia sendiri bakal bertanding di Piala Asia 2023. Jepang sendiri diketahui satu grup dengan Timnas Indonesia pada ajang tersebut. Jepang bakal gabung dengan Irak, Vietnam, dan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tak hanya Piala Asia 2023, Timnas Indonesia juga dihadapkan turnamen kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia bakal bertanding sejak ronde pertama pada Oktober 2023. Menurut media tersebut, strategi naturalisasi yang dipakai oleh PSSI patut diwaspadai. Jika berhasil, media tersebut memprediksi Timnas Indonesia bakal jadi kekuatan baru di benua Asia. Apalagi Shin Tae-yong telah sukses mengangkat derajat Timnas Indonesia di kancah sepak bola saat ini. Berdasarkan rumor dari sejumlah media lokal, PSSI bakal mengincar 6 nama pemain diaspora untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia. Kebetulan 6 pemain tersebut saat ini sedang berkarir di benua Eropa. Ke-6 pemain yang disebut oleh Football Tribe Japan adalah Bek Venezia, Jay Itzes, Tom Haye, Mees Hilgers, Ilyas Alhaf, Ragnar Oratmangoen, bahkan ada nama Emil Audero. Semua pemain ini memiliki akar di Indonesia, dan PSSI yang berencana memperkuat Timnas Indonesia melalui strategi naturalisasi, sudah mengincar mereka sejak lama, tulis Football Tribe Japan. Jika naturalisasi mereka terwujud, diharapkan mereka akan menjadi kekuatan besar bagi Timnas Indonesia yang dipimpin oleh Shin Tae-yong, lanjut dalam laporan mereka.
Media tersebut mengingatkan kepada timnas Jepang untuk tidak meremehkan skuad Garuda sedikitpun saat berjumpa di Piala Asia 2023. Pasalnya, timnas Indonesia memiliki bakat besar dalam setiap pemain asuhan Shin Tae-yong tersebut.